Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Dr. A.M. Nasrullah, Magister Manajemen, dan kepada seluruh teman-teman yang saya banggakan. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan sedikit membahas dan mempresentasikan terkait tentang perubahan pola pergaulan akibat media sosial. Perkenalkan, saya Romana Bilqis Fatimah Azahra dengan NPM 090 selaku moderator kali ini yang akan membantu jalannya presentasi. Tentunya di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya yaitu Tiara Agustina dengan NPM 088, Fitri Nur Aziza dengan NPM 089, Dea Febri Nur Aini dengan NPM 091, Tiara Imelda Guntari dengan NPM 092, Shelmi dengan NPM 094, Doni Wahyudin dengan NPM 109. Baik, langsung saja kita mulai ke pemateri yang pertama, saya persilahkan. Era digital saat ini, media sosial menjadi ruang publik utama bagi remaja yang mengubah pola interaksi fisik menjadi berbasis layar, sehingga melemahkan pengawasan sosial dari keluarga dan sekolah. Ini memicu krisis moral di mana remaja lebih memprioritaskan validasi digital dibandingkan nilai-nilai yang berujung pada maraknya penyimpanan seperti cyberbullying, paparan konten negatif hingga terfasilitasnya pergaulan bebas dan kenakalan remaja di dunia nyata. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh media sosial terhadap pergaulan pola perubahan remaja, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penyimpangan sosial, serta mengetahui peran keluarga, sekolah, dan pemerintah dalam mengatasi dampak negatif media sosial. Manfaat penelitian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran penggunaan media sosial dengan bijak, menjadi bahan evaluasi bagi orang tua dan sekolah, serta mendorong terciptanya lingkungan digital yang lebih sehat dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada penjelasan dan jenis-jenis perubahan pola pergaulan. Seperti yang kita tahu, media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat modern, khususnya bagi kelompok usia 15 tahun hingga 25 tahun yang mendominasi lebih dari 70% pengguna aktif di Indonesia. Tingginya intensitas penggunaan platform digital ini nyatanya membawa dampak yang kompleks terhadap pola interaksi dan etika pergaulan anak muda. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis pergaulan. Jenis yang pertama adalah pola pergaulan langsung atau tatap muka, yaitu interaksi yang dilakukan secara langsung, misalnya berbicara, belajar, atau berkumpul bersama teman. Jenis pergaulan ini dapat meningkatkan kedekatan emosional dan rasa empati antar sesama. Lalu, jenis yang kedua adalah pergaulan tidak langsung atau online, yaitu interaksi yang dilakukan melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, dan platform lainnya. Saat ini, pola pergaulan online semakin dominan karena dianggap lebih praktis dan tidak dibatasi oleh jarak maupun waktu. Kemudian, ada pola pergaulan positif, yaitu pergaulan yang memberikan dampak baik seperti saling mendukung dalam belajar, berbagi informasi yang bermanfaat, dan memotivasi untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Selanjutnya adalah pola pergaulan negatif, yaitu pergaulan yang dapat membawa seorang pada perilaku menyimpang seperti berkata-kata kasar, melakukan cyberbullying, atau mengikuti tren yang tidak sesuai dengan norma dan nilai sosial. Yang terakhir adalah pola pergaulan kelompok, yaitu hubungan yang terbentuk dalam suatu komunitas atau kelompok tertentu, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Berdasarkan data, kelompok usia 15 tahun sampai 25 tahun merupakan pengguna media sosial terbanyak di Indonesia. Oleh karena itu, media sosial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap cara remaja berinteraksi, berkomunikasi, dan membangun hubungan sosial dengan orang lain. Karena itulah, penting bagi kita menggunakan media sosial secara bijak agar perubahan pola pergaulan yang terjadi dapat memberikan dampak positif, bukan sebaliknya. Pernahkah kita menyadari mengapa pola pergaulan kita saat ini berubah begitu drastis? Penyebab utamanya adalah perkembangan teknologi informasi, khususnya media sosial, telah berubah menjadi panggung untuk mencari pengakuan dan validasi sosial demi memulai citra diri yang sempurna dan mengejar popularitas. Tidak sedikit remaja yang akhirnya mengabaikan tata krama, penurunan atau degradasi etika. Ini terlihat sangat jelas pada maraknya komentar agresif atau kasar.
sikap berani yang menembus batas kesopanan sehingga melanggar privasi orang lain yang semuanya dilakukan semata-mata untuk mendapatkan perhatian di dunia maya. Cara menanggulangi pergaulan bebas di era digital memerlukan sinergi komprehensif dari tingkat individu, keluarga, hingga institut negara. Pada individu, remaja wajib dibekali literasi digital, pemahaman rekam jejak digital, dan kemampuan membangun harga diri di dunia nyata agar tidak terjebak mencari validasi. Berikut saya sampaikan kesimpulan terhadap pola pergaulan. Kehadiran media sosial telah mendistorsi pola pergaulan anak muda secara fundamental, menggeser dominasi interaksi tatap muka menuju komunikasi digital yang tak terbatas oleh ruang dan waktu. Lalu, pergeseran ini memberikan manfaat berupa kemudahan komunikasi, perluasan jejaring relasi, dan ruang ekspresi kreativitas. Namun, di sisi lain, ketergantungan negatif yang tidak dapat terkontrol memicu dampak negatif yang serius, seperti menurunnya empati, berkurangnya kualitas, dan interaksi fisik. Berikut sarannya, diperlukan sinergi dari berbagai pihak agar penggunaan media sosial membawa dampak positif tanpa merusak etika pergaulan. Pada penggunaan platform digital, hendaknya difokuskan pada aktivitas produk yang mendukung pengembangan diri dan pendidikan lingkungan keluarga. Orang tua juga diharapkan memberikan pengawasan edukatif dan memperkuat ikatan komunikasi di dunia nyata agar tidak menjadikan dunia maya sebagai pelarian. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.